Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Della. Di pembelajaran kali ini, aku akan membahas tentang controlling access to file. Di sini terdapat beberapa materi atau outline-nya. This one is basic Linux permission, group user order, change ownership, change permission, and more. Nah, this one is basic Linux permission. What is basic Linux permission? Jadi, ketika kita memiliki permission seperti write, execute, masing-masing punya arti tersendiri loh teman-teman. Sebagai contoh, di sini aku akan ngebuka dulu merunning si Debian-nya teman-teman. Kita akan ls. Nah, di sini aku punya dua files. Yang pertama ada easytext.txt dan ada juga show.txt. Nah, di dalam tampilan ini aku akan mengetik komen yaitu ls-l. Ini untuk melihat deretan huruf seperti di sini ya. Ada yang drw, ada yang depannya menggunakan d, dan ada juga yang tidak. Ini yang tidak ya teman-teman. Nih, kayak teman-teman bertanya-tanya sih, kayak what? Kenapa bisa? Apa bedanya sih? Nah, kan dari awal aku udah ngomong RWX itu udah memiliki arti masing-masing. Kayak di sini tuh R for read yang artinya kita bisa membaca atau membuka file tersebut. Untuk W maksudnya maaf itu write artinya kita bisa menulis atau mengubah isi file tersebut. Dan yang terakhir itu X atau execute artinya kita bisa menjalankan file tersebut. Nah, kan kalian tuh kayak bertanya-tanya, apa sih bedanya D sama yang ada D-nya sama yang gak ada D-nya? Yang ada D-nya itu berarti directory. Nah, kalau yang gak ada D-nya di depannya itu berarti file biasa kayak gini. Nih, ini tuh directory ya teman-teman karena berawalan ada D-nya. Nah, sedangkan mana nih yang cuma file? Nah, kayak yang easytext.txt ini. Tuh, dia depannya min R W bukan D ya teman-teman. Jadi, jika kita memiliki akses read pada file biasa, pada file bisa membuka atau melihat isi filenya. Jika pada directory, bisa melihat isi directory menggunakan ls ya teman-teman. Nah, jika memiliki akses write atau yang bisa disingkat dengan W ini, pada file bisa mengubah atau menambahkan isi file. Jika pada directory, bisa menambahkan file atau subdirectory baru di dalamnya. Dan yang terakhir itu execute atau X. Itu bisa untuk menjalankan file jika executable dan juga bisa masuk ke dalam directory menggunakan command cd. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah group user order. Nah, kita akan lanjut ke materi yang kedua ini. Sini aku mau langsung ls-l. Di sana akan muncul huruf-huruf seperti drwxr,
terus min xr, min x, serta nama user dan grup dan nama file atau direktorinya. Jadi kalian jangan anggap dulu yang di depannya, yang D-nya. Kita dari RWX tadi aja, yang read, write, dan execute. Kan D-nya tadi udah dijelasin bahwa kalau yang D itu directory, yang gak ada D-nya itu berarti file. Nah, kalau kalian nanya, ini Olimpiadela yang di jajaran ini tuh, itu teh apa sih? Itu adalah user ya teman-teman. Siapa pemilik directory? Jadi menunjukkan user, siapa sih pemilik directory tersebut? Misalnya ini kan ini directory-nya. Kayak directory ini tuh usernya yang mana sih? Yang ini ya teman-teman. Ada yang di sebelah sini. Terus yang keduanya Olimpiadela lagi. Ini apa? Nah, kalau jajaran ini tuh adalah grup. Jadi menunjukkan grup pemilik direktorinya juga teman-teman. Misalnya grupnya juga bernama Olimpiadela, ya Olimpiadela. Artinya semua user yang bergabung dalam grup Olimpiadela akan mendapatkan permission yang sama dengan grup tersebut. Misalnya ada user baru bernama user 2 atau user 3 dan mereka bergabung ke grup Olimpiadela, maka mereka akan mendapatkan permission yang sama seperti grup Olimpiadela ini. Ini kayak ini guys, ini permissionnya yang angka 2, 1 itu permission ya teman-teman. Yang kayak gini ya teman-teman, kayak drwxr, min xr, min x 2, ada yang 2, ada yang 1 gitu ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan file lainnya, masing-masing punya user, owner, dan group owner. Nah, ini nih yang tanpa D. Nah, kalau ini disebutnya itu user owner dan yang ininya group owner. Arti dari daytime permission contohnya kayak yang di rwxr, min xr, min x. Nah, kan tadi udah dijelasin huruf pertama itu D, itu directory. Kalau min atau strip ini itu file biasa. Ini ya teman-teman, untuk file biasa bukan directory. Setelah itu ada 3 bagian utama dari permission. Bagian pertama yaitu RWX untuk user atau pemilik file. Bagian kedua ada LR strip X itu untuk grup. Bagian ketiga ada juga R strip X itu adalah untuk other atau pengguna lain di luar grup. Nah, bagian pertama itu yang RWX ini menunjukkan permission untuk user. Artinya, user pemilik file, contoh Olimpiadela, memiliki akses read, write, dan execute. Nah, bagian keduanya itu yang ini ya, yang R, X, itu menunjukkan permission untuk grup. Artinya, nah misalnya grup Olimpiadela, yang ini ya grup, hanya bisa read dan execute, tetapi tidak bisa write. Bagian ketiga yaitu R ini dan X menunjukkan permission untuk other, yaitu user lain yang bukan bagian dari user Olimpiadela maupun grup Olimpiadela. Mereka mendapatkan permission read dan execute saja. Nah, semua permission ini bisa diubah. Misalnya, kita ingin batasi agar user hanya bisa membaca atau agar grup tidak bisa menulis dan sebagainya. Namun, jangan khawatir kalau masih bingung bagian ini. Nanti aku akan menjelaskan di materi yang selanjutnya, teman-teman. Nah, kita lanjut aja ke pembahasan yang ketiga, ke materi yang ketiga yaitu change ownership. Nah,
aku udah ada di Linux untuk melanjutin yang change ownership. Change ownership itu mengganti hak kepemilikan file di Linux ya teman-teman. Nah, kita kan udah di terminal. Di sini kita lihat aku punya dua file, yaitu easytext.txt sama show.txt. Kalau aku lihat detailnya, ls min-l kedua file tersebut sama kepemilikannya ya teman-teman, yaitu user Olympiadelan yang ini, yang text.txt sama yang ini juga, yang show.txt itu Olympiadela ya. Nah, pada video kali ini kita tuh akan mencoba membuat user baru dan mengganti kepemilikan file ownership.txt agar file ini tidak lagi milik user Olympiadela, melainkan user baru tersebut. Nah, kita tuh harus masuk dulu ke dalam root ya teman-teman, dengan menggunakan command su. Masukkan password. Lalu masukkan, nah udah ya, masukkan password. Setelah itu kita buat user baru dengan perintah sudo add user, terus namanya mau apa, ini misalnya new owner, enter. Ini hanya contoh ya, boleh diganti dengan nama lain sesuai keinginan. Nah, setelah dijalankan, sistem akan meminta kita untuk mengisi password untuk user baru tersebut. Silakan teman-teman ngisi ya, usahakan yang mudah diingat. Mau 8 aja. Enter. Maaf ya teman-teman, batuk. Di sini aku lewat-lewat aja. Nah, pas di sini di is the information correct wrong, teman-teman pilih iya aja. Nah, sekarang user dengan nama new owner sudah berhasil dibuat. Untuk memastikan, kita masuk ke directory home, lalu ketik ls. Lalu kita ketik ls. Maka akan muncul folder baru dengan nama new owner. Artinya, user tersebut sudah benar-benar dibuat. Nah, sekarang aku kembali ke user Olympiadela dan kita lihat lagi file ownership.txt dengan perintah terlihat bahwa file tersebut masih milik user yang ini ya, Olympiadela, yang ini juga Olympiadela. Artinya hanya user Olympiadela yang bisa membaca, read, dan menulis write file ini. Kalau kita masuk sebagai new owner, kalau kita masuk sebagai new owner dan coba akses file itu, maka kita hanya akan memiliki izin read only, hanya bisa membaca. Misalnya ketika kita jalankan nano ownership, salah. Nano ownership, maaf teman-teman, ownership.txt, lalu enter.
maka akan muncul pesan unwritable atau permission denied ketika kita mencoba menyimpan perubahan karena new owner tidak memiliki hak menulis pada file tersebut. Untuk mengubah hak kepemilikan file, kita perlu kembali lagi ke user Olympia dan ubah pemilik file tersebut menggunakan perintah kita exit. Bentar, mana ini ya? Udah, maaf teman-teman. Bentar. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Sekarang user dan grup dari file ownership.txt sudah menjadi new owner. Kalau kita login sebagai new owner lalu buka file tersebut dengan nano ownership.txt, kita sudah bisa melakukan perubahan. Misalnya saya tambahkan isi kayak coba 1 dan coba 2. Lalu saya simpan dengan ctrl plus X. Lalu tekan Y dan enter. File berhasil disimpan tanpa error. Berarti sekarang user new owner sudah memiliki hak penuh read dan write terhadap file ini ya teman-teman. Nah, kalau kita cek lagi pakai ls min l, terlihat bahwa ini ownership ya. User bahwa si file ownership udah ada di sini ya teman-teman. Untuk memastikan, coba kita masuk lagi ke user Olimpiadela dan kita buka file ownership. Nano ownership.txt. Maka hasilnya permission denied, artinya Olimpiadela Agustin sudah tidak punya hak untuk menulis file tersebut. Kesimpulannya, oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu change permission. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang change permission, yaitu mengubah hak akses pada file di Linux. Jadi, kita kan udah belajar tentang mengganti ownership atau hak kepemilikan file. Maka, kali ini kita akan fokus pada mengubah hak akses atau permission ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke terminal. Terus di sini kita akan mengetikkan ls min l enter. Sebelumnya kita sempat membuat file ownership kan ya teman-teman, yang ini yang dimiliki
oleh user dan grup new owner. Sekarang kita akan membuat file baru dengan nama permission.txt menggunakan perintah pouch permission dot txt. Kemudian kita bisa lihat detailnya dengan mengetikkan komen ls min l. Disclaimer ya teman-teman, maaf kalau suaranya kurang kedengaran. Nah, terlihat bahwa permission.txt dimiliki oleh user Olimpiadela dan grup ini juga Olimpiadela yang ini ya teman-teman, memiliki hak read and write. Grup Olimpiadela hanya memiliki write dan outer user lain di luar grup juga hanya memiliki read. Jadi bisa disimpulkan user Alcans teman-teman, user Olimpiadela itu read dan write, dan yang grup Olimpiadela itu read and read only ya teman-teman, hanya read, dan yang order juga read only. Nah, di video kali ini kita akan menambahkan permission write untuk grup supaya siapapun yang berada di grup Olimpiadela bisa melakukan penulisan pada file permission.txt. Caranya kita langsung aja ketikin perintah chmod g plus w permission.txt teman-teman. Lalu enter. Ini aku ngejelasin dulu apa sih G, apa sih plus W. G itu artinya grup, plus W itu artinya menambahkan permission right. Setelah itu tekan enter. Sekarang kita cek kembali lagi dengan perintah ls min l, lalu enter. Nah, sekarang permission pada grup sudah berubah menjadi RW ya teman-teman, yang ini. Artinya grup sudah bisa melakukan write. Selanjutnya kita akan masukkan user new owner ke dalam grup Olimpiadela supaya user tersebut juga bisa mengedit file permission.txt. Caranya kita masuk dulu ke root dengan mengetikkan su password yaitu bentar, salah, maaf teman-teman. Biar layarnya lebih rapi kita clear dulu aja deh teman-teman. Nah, kemudian kita ketik perintah sudo usermod min a g besar Olimpiadela new owner. Sudo usermod min a g Olimpiadela new owner. Ini artinya kita menambahkan user new owner ke dalam grup Olimpiadela. Bentar. Sudah itu, tekan enter. Sekarang user new owner sudah tergabung ke dalam grup Olimpiadela. Jadi dia bisa mengakses dan mengedit file permission.txt untuk memastikan kita masuk sebagai new owner. Lalu ketik nano. Kita masuk sebagai new owner, new owner. Kita ketik perintah nano permission
permission.txt. Enter. Oh teman-teman, ini masih permission guide. Nah, sekarang file bisa dibuka dan diedit. Misalnya, kita tulis angka atau teks di dalamnya, lalu tekan, kita nulis, coba aja. Kita ctrl X, lalu Y, dan enter. Ini error ya teman-teman, kita keluar dulu. Kita ke sini. Nah, kita coba ketik lagi nano permission. .txt. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman tadi misalnya kita yang kita masukin new owner itu di yang Olimpiade lah teman-teman. Soalnya di new ownernya kita belum masukkan passwordnya. Kita coba tulis apl ctrl-x y enter. Nah, kalau saya bisa dibuka dan diedit. Nah, udah. Nah, kalau berhasil disimpan, artinya user new owner sudah punya akses right atau hak menulis pada file permission.txt. Sekarang kita akan coba menghapus permission right pada grup supaya grup tidak bisa lagi mengubah file tersebut. Pertama, kita masuk dulu ke Olimpiade. Kita sudah dulu teman-teman. Oke. Sekarang kita udah di Olimpiade, lalu kita jalankan perintah chmod. Kita harus di rotan Olimpiade ya. Chmod G script W permission .txt. Bentar. Artinya kita menghapus minus permission right untuk grup pada file permission.txt. Setelah itu kita cek dengan perintah ls min l enter. Artinya setelah dicek lagi, sekarang kita permission group sudah kembali menjadi R. Ini ya teman-teman, lihat dia udah jadi R lagi, bukan RW. Artinya hanya bisa membaca, tidak bisa menulis. Sekarang kita uji coba lagi dengan masuk sebagai user new owner, lalu ketik nano permission. .txt. Sekarang kita coba ubah isi file dan simpan, maka akan muncul ctrl x y. Kok bisa ya? Oh iya, maksudnya di teman-teman kita masuk ke yang Olimpiade. Kita masuk ke SU new owner .txt. Enggak, books.
passwordnya 1234. Bentar, kita coba nano permission. .txt. Bentar. Nah, kita coba nulis ctrl x y. Bentar. Di sini muncul bacaan permission denied atau unwritable. Artinya new owner tidak bisa melakukan perubahan karena dia hanya memiliki hak read, bukan write. Read membaca, bukan write menulis. Kesimpulannya, perintah chmod digunakan untuk mengubah hak akses file. Format umumnya bisa kita tulis chmod siapa ditambah atau terus izinnya terus sama nama filenya. Contohnya kayak gini teman-teman, chmod g plus w file.txt untuk menambahkan hak write ke grup. Kalau untuk menghapus yaitu chmod g strip w file.txt itu menghapus hak write dari grup. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah execute permission. Oke teman-teman, karena aku baru mengecek ternyata tadi kamera laptopnya tertutup, jadi yang tadi belum nggak ada muka akunya, nggak apa-apa ya. Nah, kita lanjut yang ke permission execute, itu adalah akses dan eksekusi pada directory dan file di Linux. Bagaimana cara mengatur dan memahami permission execute pada directory dan file di Linux? Konsep awalnya itu permission pada directory. Di sini aku udah memiliki 2 user. Ada user yang Olimpiadela, sama ada juga yang new owner. Secara default, setiap user tidak bisa melakukan execute ataupun write ke dalam directory milik user lain. Sebagai contohnya, aku masuk dulu menggunakan user new owner. Lalu mencoba masuk ke directory Olimpiadela dengan perintah cd Olympia. Maka hasilnya adalah permission denied. Kenapa bisa begitu? Karena pada directory Olimpiadela bagian group dan other tidak diberikan permission execute. Tanpa permission execute, user lain tidak bisa membuka atau masuk ke CD ke dalam directory tersebut. Memberikan permission execute dan write supaya user lain termasuk new owner bisa masuk ke directory Olimpiadela. Kita perlu menambahkan permission execute dan juga write jika dibutuhkan. Makanya kita masuk dulu ke root terlebih dahulu. Nah, udah itu kita tambahin permission execute untuk grup dengan mematikan chmod g strip s x Olympia Dela, menambahkan hak execute untuk semua user yang ada di dalam grup Olimpiadela. Terus kita tambahin juga permission execute untuk other dengan mengetikkan perintah chmod o plus x guys, maaf salah. Ini kok 0 ya? Mestinya o plus x Olimpiadela. Kalau udah, kamu ingin masuk user lain juga bisa menulis write di dalam directory tersebut. Terus tambahkan juga chmod
G plus W Olimpiadela. Terus juga Cahamot O plus W Olimpiadela. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus ini ls min l. Enter. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Tadi filenya belum ada, jadi maksudnya sebenarnya hasilnya harus drwx rwx rwx Olimpiadela titik. Artinya user group dan order semuanya memiliki akses read, write, dan execute. Sekarang user new owner sudah bisa melakukan cd Olimpiadela dan mengakses isi directory tersebut. Untuk menghapus permission execute, jika kita ingin batasi kembali agar user lain tidak bisa masuk ke directory tersebut, maka permission execute harus dihapus. Cara menghapusnya yaitu dengan mengklik Cahamot G yang tadinya pakai plus, sekarang pakai simbol kurang, plus X langsung Olimpiadela. Bentar. G kurang X menghapus execute dari grup. Kalau O kurang X menghapus execute dari user. Kalau misalnya sekarang kita cek lagi dengan perintah ls min l, permission directory Olimpiadela sudah berubah menjadi drw plus rw min r, teman-teman. Yang berarti tidak ada permission execute, hanya user Olimpiadela yang bisa membuka directory-nya sendiri. Jadi user new owner atau siapapun di luar user utama tidak bisa lagi masuk ke directory Olimpiadela dengan perintah cd. Permission execute pada file. Kalau sebelumnya kita bahas permission execute pada directory, sekarang kita bahas execute pada file. Permission execute pada file digunakan agar file bisa dijalankan atau di-run seperti program atau script. Biasanya file yang bisa dieksekusi adalah file script, shell, atau dalam kurung .sh, atau program yang memiliki izin X. Contohnya, kalau kita punya file bernama run.sh, maka untuk menjadikannya bisa dijalankan, gunakan perintah Cahamot plus X run.sh. Setelah itu, file bisa dijalankan dengan ./run.sh. Tanpa permission execute, file tersebut tidak bisa dijalankan meskipun bisa dibaca atau ditulis. Jadi, permission execute itu pada directory berarti user dapat masuk ke cd ke dalam directory tersebut. Permission execute pada file berarti file tersebut bisa dijalankan. Untuk menambah atau menghapus permission, tambah Cahamot GOU ditambah X nama directory. Untuk menghapus itu Cahamot GOU kurang X nama directory-nya. Kombinasi ROX bisa disesuaikan agar hanya user atau grup tertentu yang punya akses sesuai kebutuhan. Nah, untuk membuat file script, contoh membuat file c.sh, kita bisa klik nano c.sh, lalu enter. Isi sederhana contoh sh. Kita bisa nulis, contohnya tuh ada echo, kutip 2 yang di atas, terus hello, koma, kutip, word, terus kayak gini. Untuk baris pertama itu ada pagar, tanda seru /bin/base.
disebut sebang. Memberi tahu sistem interpreter yang dipakai opsional tapi direkomendasikan. Nah, sekarang kita simpan aja ya teman-teman. CTRL X, Y, dan juga Enter. Jika mencoba menjalankan dengan ./c.sh atau sh.c.sh itu membutuhkan permission execute pada file. Jika belum diberi +X, maka akan muncul permission denied. Nah, permission denied. Catatannya untuk menjalankan lewat sh.c.sh atau bash c.sh tidak memerlukan bit execute pada file. Karena kita memanggil interpreter sh/bash secara eksplisit. Jadi dua cara untuk menjalankan membutuhkan chmod plus x c.sh dan sebang direkomendasikan. Untuk memberi izin execute atau chmod untuk mengizinkan file dapat dieksekusi dengan menggunakan komen chmod plus x c.sh ya teman-teman. Enter. Nah, untuk menjalankan setelah atau jika ingin hanya pemilik yang bisa eksekusi, teman-teman bisa klik komen chu plus x c.sh. Untuk menjalankan setelah beri izin, sekarang jalankan ./c.sh ya teman-teman. Ini gagal ya teman-teman. Mestinya kalau berhasil itu kita punya izin execute dan jika ada sebang menunjukkan interpreter. Hubungan ownership dan permission. Jika file dimiliki user lain, user yang ingin menjalankan ./c.sh perlu permission X pada user, group, atau order sesuai posisinya. Alternatif, ketika tidak punya execute atau X, pakai aja sh.c.sh atau bash c.sh jika diizinkan, karena interpreter dipanggil langsung. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah review chmod. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu chown pada directory part 1 ya teman-teman. Kita masuk ke sini. Nah, di sini langkah-langkahnya kita bisa mengetik ke perintah ls dulu untuk melihat isi directory. Kalau udah ada directory yang kita akan pakai, yang pertama itu dir b, ada juga dir a ya teman-teman. Kita akan membuat dan masuk ke directory tersebut ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke directory yang dir a dulu. Kita tulis cd dir a lalu enter. Terus kita akan buat directory baru. Untuk cara membuat directory itu kita bisa mengetikkan mkdir ya teman-teman. Misalnya mkdir apa, kita akan buat 2m. Di sini aku mau keluar dulu biar gak ribet ya teman-teman. Aku mau buat mkdir part 1. Terus kita ls. Apakah ada teman-teman kita
cd part 1 enter. Terus kita buat yang mkdir part 2, mkdir part 2 enter. Nah, buat lagi directory bernama multi ya teman-teman, dengan ngetik mkdir multi. Untuk itu sekarang kita cek ya teman-teman dengan perintah ls. Nah, jadi di part 1 itu ada directory multi dan juga part 2. Terus kita ke directory multi dengan mengetikkan bscd multi. Lalu kita ketik lagi ls. Terdapat directory bernama Nah, untuk kembali ke directory part 1, kita bisa mengetikkan cd titik 2. Bentar. Terus kita akan cek dulu kepemilikan directory dengan mengetikkan ls-l. Nah, di sini masih milik user Olimpiadela dan grup Olimpiadela. Untuk ganti hak kepemilikan menjadi milik new owner, kita bisa sudo chown new owner part 1 ya teman-teman, seperti ini. Sudo chown enter. Kita masukin password Olimpiadela teman-teman. Nah, untuk mengecek kembali kita masukkan ls-l. Kita harus ke perintah root dulu teman-teman. Kita baru Cihawan. New. Lalu enter. Bentar. Ini ada yang salah lagi teman-teman. Chaon. New. Oke. Udah itu, untuk masuk ke dalam directory man1 kita bisa cd man1 lalu ls teman-teman, ada directory 52. Nah, kembali hak kepemilikan ke man, kita bisa sudo chown man1 titik 2 man1 part 1. Lalu untuk melihatnya bisa ls-l. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu chown pada directory part 2. Oke teman-teman, untuk di chmod pada directory part 2 ini kita masuk yang materi terakhir ini, yaitu chmod pada directory teman-teman. Untuk chmod pada directory ini aku akan putar-putar saja, kemudian kita lanjutkan video selanjutnya. Langkah-langkahnya, yang sebuah isu untuk membuat directory bernama email teman-teman, dengan alat yang kandir, kemudian sejumlah chmod.
Kemudian aku taruh sejumlah. Nah, di sini aku keluar dulu ya dari modul ini. Sekarang kita ls. Kita belum keluar. Oke. Aduh, ini salah typo. Oke. Nah, kita ls ya teman-teman. Di sini untuk yang Chmod itu kita udah buat yang mana ya? Ini tes 12 ya teman-teman. Aku akan mengetik ls lagi. Untuk yang tes 12 itu kepemilikannya adalah user. Kita ls tes 12. Kalau ls min maaf teman-teman. Nah, untuk yang tes 12 itu kepemilikannya Olimpiade lah. Langkah perintahnya semua seperti biasa. Kita akan cd tes 12 enter. Kita chmod u min x chmod salah mana ya, strip bawah. Lalu tes enter. Kemudian pada bagian group aku ingin menambahkan write ya seperti sebelumnya, itu chmod g plus w chmod test. Terus kalau untuk lihatnya itu kita bisa min l ya teman-teman. Misalnya kita chmod g plus w ch. Oh teman-teman, tadi aku salah, maksudnya bukan chmod test tapi chmod tes 12, soalnya kan emang punya tes 12. Chmod tes 12 nama filenya ya teman-teman. Tapi itu misalnya di perintah root ya teman-teman. Maka setelah perubahannya, ketika saya ls lagi, untuk user itu hanya bisa read dan write karena execute sudah dihilangkan. Kemudian kalau di group itu bisa write dan execute ya teman-teman. Kemudian di order atau siapa saja itu juga bisa write ya teman-teman. Oke, baik, segitu aja materi pembelajaran kali ini. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.